ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بارك لنا فيها وارزقنا جناها وحبب أهلها وحبب صالح أهلها إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan para alim, ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, pengurus masjid, Pak Imam, semua yang berhadir, Bapak Ibu, ayah bunda kami, abang kakak, besar tak dihimbau gelar, kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada tanggal 21 Zulhijjah. 21 atau 22? 21 kayaknya. Insyaallah kita akan bertemu dengan tahun baru sekitar 8 hari lagi insyaallah. Mudah-mudahan tahun baru ini diberi Allah kesempatan kita untuk beramal soleh. Dan tahun yang 1441 Hijriah ini diterima amal-amal soleh kita dan diampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Kita masih dalam suasana bulan-bulan mulia. Mudah-mudahan kemuliaan bulan ini menjadikan kita hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Dan pada malam hari ini kita isi waktu-waktu kemuliaan di antara 4 bulan yang mulia dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga kita mengkaji agama ini, bagaimana menghadirkan kedekatan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba kekasih-kekasih Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini topik kedua. Kita 3 pertemuan. Pertemuan pertama dulu judulnya untuk apa kita beramal soleh. Masih ingat Bu? Pak? Masih ingat ya? 4 hal yang paling utama beramal soleh. Yang pertama, amal soleh ini adalah ujian. Siapa yang tak beramal soleh berarti dia gagal ujian. Surah Al-Mulk ayat kedua. Yang kedua, amal soleh ini adalah keberuntungan yang di atas segala keberuntungan. Siapa yang tak beramal soleh, sungguh dia dalam keadaan rugi, bahkan dalam keadaan celaka. Surat Al-Asyr ayat 1 hingga ayat 3. Juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat. Apa-apa yang dalam dunia ini semuanya terlaknat. Illa dzikrillah wa muallim wa muta'allim. Kecuali orang berzikir pada Allah, orang yang belajar ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu, yang mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga, beramal soleh ini menjadikan kita makhluk terbaik di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ulaika hum khairul bariyah. Surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Hadiahnya berupa surga. Ayat ke-8, 9, 10. Dan mereka itulah orang-orang yang beramal ada rasa takut kepada Allah. Lalu inti dari amal soleh itu ada pada surah Al-Kahf atau surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh. Tapi tak semua orang beramal soleh akan bertemu dengan Allah. Ada syarat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan dia. Jangan ada apapun tujuan dari kita beramal kecuali hanya untuk Allah. Amal ikhlas, la ilaha illallah. Sudah kita uras kembali. Malam ini judul yang kedua. Dari mana kita mulai beramal? Kalau pertanyaan dari, tentu ada start, mulainya kan? Dari mana? Dari tadi, dari pagi, dari siang, dari malam. Ada permulaannya. Ada tempat mengawalinya, ada keadaan mengawalinya, ada situasi untuk mengawalinya, sehingga kita mulai dari situ. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang dari mana kita mulai beramal, maka kita definisikan dulu amal soleh itu apa. Amal adalah segala perbuatan dan tingkah laku kalau dia soleh yang Allah cintai dan Allah ridhoi, bersesuaian dengan
aturan Allah dan Rasulnya. Begitu kata kitab dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Amal soleh itu adalah perbuatan tingkah laku yang dicintai Allah, yang diridhai Allah Ta'ala. Lalu definisi amal itu sendiri apa? Segala bentuk perbuatan selagi masih ada hayat di kandung badan, selagi napas masih berhembus dari hidung kita, selagi jantung masih berdetak, selagi darah masih mengalir, masih hidup kita, maka semua yang kita lakukan adalah amal. Bahkan orang temonong pun amal. Lagi ngapuk ini monong, amalnya monong. Ada cerita Pak, boleh bahasa lucunya Pak. Ada yang Ibrahim lama tak jumpa. Kami dulu itikaf sebulan, tapi beliau itikaf sebulan di Anur. Saya cuma hadir-hadir aja, tengok beliau ikut pelatihan imam tahun 2012 ya Pak. 2012, udah 8 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selagi masih ada hayat di kandung badan, dia adalah amal. Bahkan kalau dalam Melayu kan, tanya orang Jawa dalam bentuk amalnya, mau kemana mas? Golek duit, gitu kan? Cari duit. Tanya sama orang Minang, "Niu kamada?" Cari piti. Kerja kan amal. Tanya sama orang Melayu, "Nak mana Pak Cik?" "Tak ada, cari angin." Kan gitu. Ini pun amal. Menung pun amal. Lagi ngapain? Lagi termenung, tak terbuat. Nah, itu pun perbuatan, itu pun amal. Tidak ada dimensi hidup kita di atas dunia ini kecuali amal. Tinggal amal tuh dia apakah menjadi kebaikan atau sia-sia atau jadi maksiat. Maka Imam Al-Ghazali membagi amal itu 3. Imam Ibnu Qayyim juga membagi amal itu 3. 3 dalam bentuk amal. Pertama, amal taat. Amal yang mendatangkan ketaatan, dia adalah amal soleh. Lalu yang kedua, amal sia-sia. Subhat dia, tak joleh. Ada amal taat, ada amal subhat. Ini amal atau tidak? Sia-sia. Yang ketiga, amal maksiat. Mudah-mudahan kita tak ada gini. Kalau amal soleh ini jelas Pak, yang dikerjakan atas nama Allah dengan izin Allah, bismillah, alhamdulillah. Segala perbuatan ini yang menyertakan kebaikan-kebaikan di atas jalan Allah, atas tunjuk Nabi SAW adalah amal soleh. Contoh yang paling ringan aja. Tak semua orang anggap mandi itu amal soleh Pak. Kalau sholat dia orang anggap amal soleh. Mandi bu, mandi. Bahkan mandi ini menghadirkan amalan yang luar biasa. Kita niat mandi, membersihkan diri, bertoharoh, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, baca doa, masuk kamar mandi. Di kamar mandi kita jaga air, airnya jangan sampai boros. Kemudian kita cukupkan bersihnya diri kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu selesai kamar mandi, kita berwudu, lalu kita keluar kamar mandi kaki kanan, lalu kita berdoa. Ghufranaka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu kita berdoa, baca doa wudu. Ini amal. Tapi ada orang mandi, masuk kamar mandi, entah kaki kanan, entah kaki kiri. Di kamar mandi nyanyi pula lagi Pak. Habis 3 lagu konser. Ada tak? Lu waktu kos-kos lu kuliah kan sampai nyanyi tuh kamar mandi. Habis waktunya di kamar mandi. Dan selesai kamar mandi, entah beruduk, entah tidak, entah kaki kanan, entah kaki kiri, dia beramal juga, tapi maksiat atau sia-sia. Kata ulama ini, kalaupun dia tak berdosa, mandinya hanya sekedar menghabiskan airnya, dia sia-sia. Subhat namanya. Kalau subhat ini dekat kepada maksiat. Contoh makan. Ini belum kita mulai dari mana beramal. Makan. Orang makan, maaf, orang kafir makan. Orang muslim makan, hewan-hewan makan, semua makhluk nih makan. Tapi apa bedanya orang muslim makan? Makannya jadi amal soleh, jadi pahala. Bahkan sebutir nasi yang dia makan itu sebab datangnya keridhaan Allah dengan zikirnya. Subhanallah wa bihamdi. Nasi itu berzikir pada Allah. Lalu dia makan tak berzikir. Kita cuma bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan bismillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Selesai makan alhamdulillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Kata Buya, saya dulu ngajarkan gitu. Kalau ta'amana, kita sama-sama makannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ada orang makan sudah sambil berjalan, tangan kiri, berdiri pula lagi. Apakah ini amal soleh?
Maka kata ulama, orang non muslim makan, orang Islam makan, orang Islam makan aja dapat pahala. Lalu dalam keadaan beramal soleh itu mati dia. Sebab makannya dia mati dalam keadaan syuhada. Mati menjadi syahid di jalan Allah. Sehingga dimensi 24 jam orang beriman, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Syekh Zakaria rahimahumullah, bahwa sesungguhnya dimensi 24 jam orang beriman semuanya adalah ibadah. Sehingga tak ada lagi dimensi hidupnya ini dunia, ini akhirat, tak ada. Semua kehidupannya itu adalah untuk agama. Kan kita selalu bilang, jangan jangan parsial lah beragama. 50% kita harus jangan terlalu menjadi ahli ibadah. Agama aja, dunia tidak. Lalu ada orang dunia aja, agama tidak. Padahal agama itu bukan membagi ini dunia, ini akhirat, ini agama, ini urusan dunia, tidak. Rasulullah SAW itu menyempurnakan ajaran cara kita hidup. Kata Imam Ibnu Qayyim, juga Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, makna din yang dibawa Nabi, dinul Islam, adalah tata cara menjalankan hidup yang selamat. Siapa yang tak mengambil tata cara hidup ini, perbuatan, cara berbuat, cara beramal yang menyelamatkan. Siapa yang tak mengambil cara berbuat, cara hidup, cara beramal yang dituju ajarkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala pencipta hidup, berarti dia sesat. Karena ini adalah cara hidup yang selamat, kalau tidak berarti sesat. Gitu aja kata Imam Ibnu Taimiyah. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan, Islam adalah menyelamatkan. Kalau tak ambil Islam tak selamat. Dan seluruh perbuatannya adalah amal soleh. Batuknya pun jadi pahala. Masya Allah. Apa tak hebat? Hebat tuh kan? Sekarang sudah belum? Kan gitu ngukurnya. Minum kita, mandi kita, pipis Pak. Buang air kecil. Satu hari sahabat Ustaz Dr. Tukiman Khatani di Makkah, beliau bawa jemaah juga. Pergilah ke Masjid Fatimah, Masjid Aisyah, Tan'im. Sampai waktu asar. Di situ mau ambil mikot untuk melaksanakan umroh sunnah. Asar masuk. Yang dibawa jemaah ini jemaah imam dan muazzin seprovinsi Riau. Zaman Pak Yusuf Zainal. Setelah pelatihan Toyada. 2013-2014. Sampai di Tan'im masuk waktu asar, kata salah seorang imam-imam kita nih, kita nanti jalan mikot langsung sholat asar di sini, langsung kita niat mikot, kita langsung umroh sunnah. Boleh tak Ustaz jadi muazzin di masjid nih gitu. Minta jadi muazzin. Ini cerita tentang amal seorang amal gitu. Kata Ustaz Tukiman, balik kejap, nanti saya tanya sama Syekh. Ada ulamanya di masjid Aisyah itu ditanya, Ustaz, gitu, kami dari Indonesia, Indonesia, kami mau ambil mikot di sini, tapi asar masuk, boleh tak azan? Ada muazin kami. Kata Syekh ini boleh azan di sini 3 syaratnya. Salah satu syarat itu, selain penghafal Quran, hafal Quran, bisa jadi imam di kampungnya, karena ini memang imam-imam. Apa katanya? Syaratnya tidak pernah kencing berdiri, Pak. Tanya Ustaz Tukiman. Lalu Ustaz Tukiman balik, Pak, kalau gitu tanya dulu sama yang muazan. Tapi yang muazan tadi, kata tuan guru, kata ulama, kata mudir masjid ini, boleh azan di sini. Syaratnya penghafal Quran, bisa mengimami orang di kampungnya. Satu lagi, tidak pernah kencing berdiri. Ustaz pernah tak kencing berdiri? Ini payah jawab. Jadi untuk jadi muazzin aja tak boleh kencing berdiri. Begitulah menjaga amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita kencing berdiri, perempuan tak ada. Laki-laki kencingnya tak dapat pahala. Lalu kalau kita kencingnya dapat pahala. Bahkan hubungan suami istri dapat pahala. Tidak ada dari kehidupan kita ini kecuali menambah kebaikan ibadah, amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Kira-kira 24 jam kita sudah amal soleh belum? Mandi, makan, tidur. Satu hari saya pergilah ke rumah makan Beringin Endi, Pak. Setelah zuhur, kami sholat di Masjid Akramunas. Makan, nengok, hampir 80% orang makan di rumah makan yang pakai tangan kanan makannya. 80% orang makan tuh minumnya tangan kiri, Pak.
Alasannya kalau gelas itu dipegang dengan tangan kanan, gelas itu kotor. Kalau kotor, ngapa makan pakai tangan kanan? Kan cuman berminyak aja. Hampir 80% dia malah pergi ke ruang makan. Minumnya tangan kiri. Padahal Nabi melarang minum tangan kiri. Siapa yang makan, minum, kata Nabi, hendaklah ia menggunakan tangan kanannya. Makan dengan tangan kanannya, minum dengan kanannya. Sungguh syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Siapa yang makan, minum menggunakan tangan kiri, sungguh syaitan menyertai makan dan minumnya. Bukan kita jadi setan, tapi menyertai dalam perbuatan kita. Tak jadi ibadah ya. Bapak Ibu, sudah belum ini diperhatikan? Insya Allah. Baik, kita bahas. Lalu dari mana kita memulai dari semua amal itu, perbuatan kita sehingga semuanya dihitung amal? Dari mana memulainya? Kalau kita bertanya dari, kata para ahli bahasa, dari mana? Tentu ada tempat startnya. Ada tempatnya, ada waktunya, ada keadaannya. Tempat, waktu, dan keadaan kita mulai beramal. Tetapi ini semua mengikut keadaan. Yang mengikut keadaan ini dia tak terpengaruh dengan waktu, tak terpengaruh dengan tempat, tidak terpengaruh dengan keadaan, kecuali dengan orang yang beramal itu sendiri. Maka kata Imam Al-Ghazali, apa yang mempengaruhi itu semua, apa yang tempat awalnya kita beramal itu adalah niat. Dari mana kita mulai beramal? Dari niat. Kapan aja waktunya? Niat. Di mana aja tempatnya? Niat. Keadaan apa saja kita, sakit, senang, bahagia, pokoknya niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atahu yunkihuha, fakanat hijrahu ma hajara ilaihi. Siapa yang sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan itu tergantung niat. Tergantung niat. Bapak Ibu masuk kamar mandi, apa niatnya? Hanya sekedar mandi. Bapak Ibu minum, apa niatnya? Hanya sekedar makan atau minum. Bapak Ibu berkendaraan, apa niatnya? Niat ini luar biasa. Dia baru dicatat amal yang masih Allah Taala, tergantung niatnya. Dan seluruh perbuatan, kata Nabi, wa inna ma likulli imri man nawa. Dan setiap urusan, apa aja lah urusannya, pasti ada yang diinginkannya, ada tujuannya. Nawa jamaknya dari niat, ada banyak-banyak yang diinginkannya. Siapa yang melakukan perbuatan hijrah, dia melakukan perbuatan baik karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah melakukan amal-amal kebaikan karena ingin menikah, karena ingin dunia, harta, pangkat, jabatan, ingin disebut orang hebat, ingin dipandang orang, maka dia hanya dapat pakanan hijratu mahajara ilaih. Maka dia hanya dapat apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi tujuannya, itu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita mau ini, mau ini, mau ini? Letakkan mau ini itu ujungnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Lanjut. Apa itu niat? Niat, kita selalu nyebut, Pak Imam, apa niat? Keinginan ya. Niat itu keinginan. Kalau kita tengok dalam kamus besar bahasa Indonesia, niat itu daya dorong. Dorong yang macam mana? Yang paling halus dari dalam hati, yang mengingin, yang ada tujuannya dia melakukan tuh. Daya dorong, kemudian ada sesuatu yang diinginkannya. Niat, kata Imam Al-Khattabi, adalah maksud untuk mengerjakan sesuatu dengan hati dan menjatuhkan pilihan untuk melakukan hal tersebut. Menurut Dr. Umar Al-Ashqar, dia mengatakan niat adalah maksud yang bulat untuk mendapatkan sesuatu dengan pendapat yang kuat. Yakin. Kata Dr. Umar Ashqar, kata Imam Al-Khattabi,
Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata A'yun Al-Akhyar Sarah Jami'ul Akhbar halaman 5, dia menyebut niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri pada Allah, mencari doa Allah dan pahalanya, atau mendekatkan diri pada sesuatu, mencari sesuatu yang diinginkannya. Banyak penjelasan dalam syarah kitab Arba'in Imam Nawawi fil hadis as-sahihah an-nabawiyah majma'atul ulama halaman 3132, Syekh Saleh bin Abdul Aziz menjelaskan niat adalah sesuatu yang ditujukan untuk apa ia berbuat. Sesuatu yang ditujukan untuk apa dia melakukan perbuatan, untuk apa dia beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu definisi niat, kira-kira sudahkah kita menjatuhkan pilihan dari setiap perbuatan kita tuh daya dorongnya hanya karena Allah? Mandi karena Allah, tidur karena Allah, berkendaraan karena Allah, makan karena Allah, ke pasar karena Allah. Kalau sholat dah jelas karena Allah, insya Allah, bukan karena mertua, kan? Bukan karena ingin disebut orang hebat. Setiap perbuatan. Bu, saya boleh tanya nggak? Ibu ke pasar nggak? Bang Anjur Bianto ini sering pasar nih. Paling tidak ke Indomaret. Ke pasar tuh dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Tapi sahabat ke pasar, istri Nabi ke pasar, Nabi pun ke pasar, bahkan berjualan pula di pasar, berdagang sahabat. Lalu apakah kita tak boleh ke pasar? Tetap boleh ke pasar. Bagaimana pasar yang tempat dibenci Allah nih bagi orang beriman jadi amal soleh? Kata Nabi, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, semua qala doa, lalu dia baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim menyebut bacaannya, matanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin Bapak Ibu kita semua hafal bacaan, betul Pak? Tapi ada enggak kita ke pasar baca itu? Lupa kata. Dalam hadis Imam Ahmad kata Nabi, siapa yang baca ini masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia sejuta kebaikan, akan dijauhkan dia dari sejuta keburukan, bahkan dia akan dibangunkan, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan istana di dalam surga. Cuma baca doanya, Pak. Kalau niatnya betul karena Allah. Ini gara-gara nampak lado sibu matu ya nak bawang 2000 ya kan, ikan lah naik pulau rogo, lupa baca doa. Kata ulama, pasar begitu aja bisa mendatangkan amal. Lalu bagaimana kita? Sudahkah ke pasar kita jadi amal soleh? Sudah belum? Insya Allah aja lah jawab. Enak ya? Insya Allah gitu. Mulai besok ya Bu, ke pasar bisa baca zikir. Kalau di masjid tempat berzikir memang, di pasar tempat gelap, macam-macam manusia gelap dia. Lalu di tempat yang tak ada disebut nama Allah Ta'ala itu, orang sibuk ini berapa, 1.500, ini 5.000, sibuk dengan barang. Lalu ada satu sosok manusia yang menyebut nama Allah, bercahaya di tempat gelap. Masya Allah, inilah kemuliaan. Dalamnya ada amal, mandi, kendaraan. Sekurang-kurangnya kata ulama, kata Syekh Zairan menyebut, minimal dari setiap perbuatan kita tuh menyertakan Allah, sehingga dia disebut amal. Dengan niat kita menyertakan Allah, apa setiap perbuatan kita mula dengan Bismillah. Anda masuk pasar Bismillah? Apa ya jawab? Bukan jawabnya insya Allah aja. Lalu balik kita ke niat. Dalam definisi para ulama, niat itu daya dorong, keinginan, sesuatu yang paling sudah menjadi bulat tekad kita untuk melakukannya. Tapi niat itu sendiri bahasa Arab, Pak. Dipadan ke bahasa Indonesia agak payah dicari. Apa bahasa niat bahasa Indonesia itu yang cocok? Apa Ustaz? Antum orang bahasa kan? Orang hukum ini selalu mengerti bahasa nih, kan? Pasal-pasal tinjauan umum sebelum pasal ditetapkan kan? Niat itu bahasa Melayunya sedap. Contoh kita bulan puasa. Kalau bermazhab Syafi'i,
nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhan hazihi sanati lillahi ta'ala. Baca niat gitu kan. Kata mak saya dulu, pegang tiang supaya nanti puasa kita kuat kan. Mengiktikadkan niat. Lalu diterjemahkan. Sama kayak kita sholat. Kayak kita berwudu, nawaitu wudu. Maka jamak niat itu nawaitu kan. Lalu dipindahkan ke bahasa Indonesia. Sengaja aku, ya kan gitu kan? Berpuasa, sengaja aku berwudu, ya kan gitu. Lalu apa artinya tuh? Niat itu menyengaja melakukannya. Sengaja itu apa? Dalam konteks ilmu psikologi komunikasi psikologi komunikasi, sengaja melakukan sesuatu itu maksudnya adalah sadar bahwa dia sedang melakukan. Sengaja, bukan tak sengaja. Sengaja minum, bismillah. Boleh saya minum? Bismillah. Sengaja, bismillah dengan nama Allah. Bismillah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi dalam kajian beliau murid Mufti Azhar. Siapa yang minum karena Allah, atas nama Allah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, selagi masih ada air itu dalam badannya, insya Allah Allah jaga dirinya dari maksiat. Maka siapa yang menyertakan dalam setiap perbuatannya bersama dengan Allah, atas nama Allah, insya Allah perbuatannya dijaga Allah dari maksiat. Bisa Bapak Ibu? Itulah pentingnya niat. Apa tuh niat? Menyengaja. Apa tuh menyengaja? Sadar. Aku sadar bahwa aku melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat bersama imam lillahi ta'ala. Menyengajanya apa? Lillahi ta'ala. Walau kita tak lafazkan itu dalam lisan kita iktikad dia dalam hati, kena niat dalam hati, tapi kita menyengaja. Aku ni menyengaja nih, sadar sholat 3 rakaat bersama imam. Allahu Akbar, sadar kita. Lalu rakaat kedua hilang kesadaran kita. Teringat kupon korban lah, teringat teh manis belum dikasih gula lah, kunci rumah tadi di mana terletak, ya kan? Sering gitu Pak. Hilang ingatan kita, hilang menyengajanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kata para ahli psikologi komunikasi menerjemahkan kata niat ini adalah sengaja melakukan sesuatu untuk sesuatu yang dituju dalam keadaan sadar. Kalau dia tak sadar, dia tak disebut sedang berniat. Itu bisa disebut apa? Kalau orang, saya tak ada niat menikah Musa Yazid kan, tak ada niat gitu kan, tak sengaja gitu. Maka kalau orang tak ada niat itu disebut tak sengaja. Bisa jatuh hukum, hilang hukuman terhadap orang yang tak punya niat. Maka begitu pula lah kata ulama, kalau orang beramal tak berniat, maka amalnya tak diterima, sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut. Penting tak kalau begitu niat Pak? Penting, karena dia ukuran, tolak ukur amal itu diterima. Diterimanya amal, ditolaknya amal, sia-sianya amal, terukur yang paling pertama adalah niat. Ingat tadi, amal dibagi 3. 1 amal taat, 2 amal subhat, tak jolek, yang 3 amal maksiat. Kalau kita bagi 3 nih, di antara amal kita mana paling banyak? Amal taat, amal subhat, atau amal maksiat? Payah jawabnya, insyaallah amal taat. Kita ya. Tapi kalau kita hitung-hitung mandi kita, pasar kita, naik kendaraan kita, hampir karena kita sesuatu yang paling rutinitas, habitual kita lakukan, naik kendaraan, kadang-kadang lupa kita baca bismillah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Anak TK aja hafal, tapi dah tamat TK masuk SMP, bunda pandai dia naik motor, lupa dia dengan doa itu. Padahal semua sudah Allah, sudah jadi syariat agama. Tidak ada dalam agama ini kecuali sempurna sudah Allah tunjukkan melalui 7 ajar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijtihad para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Penting sekali niat, karena dia ukuran beramal itu ikhlas atau tidak. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka itu tidak disuruh, tidak diperintahkan untuk melakukan apa-apa di atas dunia ini kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan hidup.
liya'budun lahuddin dalam agama ini. Saya sering menerjemahkan din itu cara menjalankan hidup, bukan sekedar agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu zahirkan, pasti Allah Maha mengetahui. Mau dilapaskan nawaitu atau tak nawaitu, mau usolli atau tak usolli dari lafaz, tapi dia teriktikad, terbenam dalam hati ini, sungguh Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sesungguhnya milik Allah lah di atas semua langit, bumi semua beserta isinya. Apa-apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu atau kamu jelaskan, semua akan dihadapkan kepada Allah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang nak diampuninya, Allah pula mengazab siapa yang nak diazabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu pertanyaannya, di mana letak niat? Ya kan gitu kan? Kalau dia bermulai, bagaimana kita mengiktikad tempat mulainya? Di mana letak niat? Sepakat kita semua, niat itu adalah pekerjaan hati, Pak. Maka ketika berniat, dalam konteks ilmu psikologi ini, kita punya dua otak. Satu otak kanan, satu otak kiri. Otak kanan ini sering disebut hati. Dia hadir sekarang, saat ini, sengaja, sadar, itulah otak kanan. Berani, bagak, konsentrasi, fokus. Lalu ada otak kiri, memikirkan yang akan datang, memikirkan yang telah lalu. Halusinasi, berpikir, matematika dan sebagainya, mencari, memecahkan sesuatu. Itu boleh, harusnya sedang bekerja. Maka dalam konteks ilmu tazkiyatun nafs, ketika kita sedang menghadirkan niat, lepas kita kendali otak kiri. Kita hanya menghadirkan kendali otak kanan, yaitu hati. Allahu Akbar, fokus, tak ada lagi yang lain. Tanggal kepala, hati hadir. Kalau hati sudah hadir, sangat kekinian dan sangat keadaan ini. Bahkan kalau saking fokus dan konsentrasinya, jangankan bacaan-bacaan kita konsentrasi, darah mengalir pun terdengar bunyinya, Pak. Kata Syekh Jalaluddin, jangankan itu, kalau konsentrasi hati kita betul-betul hidup, fokus kita, gelombang otak kita dari gelombang alfa turun ke delta, turun ke theta, tingkat kefokusan kita itu seperti orang yang sedang bersemedi bertapa, bahkan seperti orang yang dalam keadaan tidur fokusnya, tapi dia dalam keadaan sadar. Tidur itu kan tak sadar. Gelombang otak yang tak sadar itu dibawa ke alam sadar, frekuensinya 0 hingga 4 Hz. Kalau kemampuan frekuensi otak kita seperti itu, pikiran kita, itu adalah pekerjaan hati, otak kanan. Jangankan itu, jarum jatuh pun akan terdengar bunyinya. Itu luar biasa khusyuknya, itulah fokus. Maka kata ulama, kerjaan niat itu adalah kerjaan khusyuk. Masya Allah. Sampai sini paham? Kerja niat itu adalah kerja hati, dan dia menghadirkan khusyuk. Sudah berusaha kita nak khusyuk, itu pun melenceng, ya. Maka kata Syekh Jalaluddin, untuk menghadirkan khusyuk niat itu maka bisa dilatih. Hari ini 2 rakaat, 3 rakaat sholat maghrib, 1 rakaatnya khusyuk, 1 rakaat yang tengah ingat SPP anak belum dibayar, ya kan? Musim daring nih payah masuk misalnya. Rakaat ketiga baru konsentrasi lagi. Kita yakin 3 rakaat sholat maghrib kita nih belum sempurna semuanya khusyuk, semuanya fokus. Kenapa? Kendali otak kita bermain ya, Maka niatlah. Pakai apa mengendalikan kerja otak? Seimbang. Maka ada amal, ada kerja, ada perbuatan menghadirkan diri di hadapan Allah, lalu kita bekerja untuk urusan dunia kita. Maka otak kanan, otak kiri berbuat dia seimbang terus. Maka kerja hadirnya hati itu adalah zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, yang dengan berzikir hati menjadi tenang. Tunak dia, khusyuk dia. Bisa Pak Imam? Insyaallah bisa ya.
Dilatih. Kapan waktu yang paling indah untuk menghadirkan hati? Sehingga kalau kita konsentrasi niat kita, lalu niat itu bisa fokus. Kapan waktunya? Allah Subhanahu wa taala menjamin waktu terbaik untuk menghadirkan hati itu, menghidupkan niat kita beramal. Cuma satu aja, Pak. Setengah malam, sepertiga malam, atau separuh dari malam. Kapan ya? Tahajud. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qum min lail. Hai orang-orang muslimun, bangun separuhnya. Tak dapat separuh sikit, tak dapat sikit-sikit aja. Karena saat itulah saat yang paling bagus untuk khusyuk. Bacalah Quran pelan-pelan. Bisa? Insyaallah bisa ya, Pak. Insyaallah. Lanjut. Apa keutamaan berniat? Faedah berniat. Fungsi lah. Apa fungsinya berniat? Setidaknya ada 4. 1, niat ini berfungsi membedakan antara amal ibadah yang satu dengan yang lainnya. Bahwa kita orang beriman ingin menjadikan seluruh perbuatan kita adalah ibadah, menjadi amal soleh, maka setiap perbuatan itu ada niatnya. Contoh nih, sholat isya. Kan ada sholat qobliyah isya, kan ada sholat ba'diyah isya, kan sama-sama sholat. Yang membedakan sholatnya apa? Niatnya. Ya kan? Kayak kita sholat sunat wudu, lalu kita sholat tahiyatul masjid, lalu kita sholat sunat qabliyah. Sama aja 2 rakaat semua. Kapan orang tahu dia sholat apa? Niatnya. Itulah dia fungsinya, untuk membedakan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, dan perbuatan itu jadi amal soleh. Kira-kira nih, kalau kita lihat definisi fungsi niat itu adalah membedakan, kira-kira dari setiap perbuatan kita nih, ada enggak yang enggak terpasang niat, Pak? Ada nampaknya, Pak. Enggak terpasang niat itu karena dia hanya jadi sebuah kebiasaan. Itulah dia amal subhat tadi. Mandi, makan, tidur kan? Tidur, makan. Nah, tapi dia hanya sekedar kebiasaan, habit aja. Tidak menjadikan habit itu adalah amal soleh. Maka kita tinggalkan bahwa kita habit kebiasaan hidup sebagai manusia biasa, kita ingin jadi manusia yang luar biasa. Semua perbuatan kita, kebiasaan kita tidak ada kecuali menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Yang kedua, untuk apa niat? Membedakan perkara ibadah dan perkara adat kebiasaan yang tadi sudah dijelaskan. Satu, membedakan amal satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membedakan ini amal atau kebiasaan. Itu tadi, mandilah, minumlah, ya kan? Ke pasar lah, naik mobil lah. Tapi itu jadi kebiasaan, itu jadi amal soleh. Jadi adat kebiasaan, atau dia jadi amal soleh, jadi ibadat. Mulai malam ini insyaallah ya, tidur kita, mandi kita, makan kita, sholat kita, semuanya lah 24 jam. Tak ada kecuali menjadi kebaikan. Tidak ada amal yang tak soleh. Semuanya amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bernilai ibadah atau bernilai sia-sia. Takut kita bahkan jadi maksiat pula. Yang keempat, yang ketiga, benarnya niat menunjukkan ikhlas kepada Allah. Hari ini banyak orang sekolah tuh, Pak, bukan belajar ilmu untuk Allah Ta'ala. Bahwa kita sepakat, ulama juga menyebut, keluarnya manusia dari kegelapan itu adalah ilmu. Mengeluarkan manusia dari kebodohan, dari kejahilan, dari ketidaktahuan itu adalah ilmu. Tapi banyak orang berilmu, lalu dia bermaksiat pada Allah. Ilmunya jatuh, hilang teori bahwa ilmu itu mengeluarkan manusia dari kegelapan. 2 tahun yang lalu seorang profesor doktor pimpinan universitas di daerah timur Indonesia ditangkap oleh polisi sedang nyambu dengan 3 mahasiswanya. Apa kurang ilmu, Pak? Ahli hukum pula lagi. Kenapa? Karena ilmunya tak menyertakan Allah. Padahal yang mengeluarkan itu memang ilmu, tapi ilmu yang menyertakan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Syekh Jalaluddin, bacalah, belajarlah kamu dengan semua ini, tapi ingat dengan nama Allah yang menciptakan. Kamu belajar ini semua dari ketidakadaan, ada yang menciptakannya, maka sertakanlah semua yang ada ini kecuali dengan yang menciptakannya. Siapa namanya? Allah. Makanya Al-Qur'an surat pertama itu bismillah. Ayat pertama surat Fatihah itu bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah. Lalu yang keempat, niat yang benar merupakan sebab mendapatkan pahala dan kebaikan. Satu, membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membedakan perkara ibadah dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, membenarkan benarnya niat menunjukkan ikhlas pada Allah. Yang keempat, niat yang benar merupakan sebab datangnya pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 4 faktor yang berhubungan dengan niat. Ada 4. Satu, dia disebut dengan hadir. Hadir, Pak. Menyengaja tadi. Hadir saya sholat, hadir saya mengerjakan ini, hadir. Lalu hadirnya kenapa? Lillahi ta'ala. Yang kedua, azam. Sikit lagi, tinggal 1 slide. Azam. Apa itu azam? Kan kita selalu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Siapa yang sudah berniat maka bertawakallah pada Allah. Padahal ada juga niat, an-niyah. Apa beda azam sama niat? Kata Imam Ibnu Qayyim, azam itu tekad, Pak Imam, niat bangun tahajud, tapi mesti berazam. Hidupkan waker. Jam 3 saya besok harus bangun, ada azamnya. Besok saya ke masjid lebih awal, buka pagar jam sekian, sudah ada tekad. Yang keempat, yang ketiga, namanya irodah. Ada hadir, ada azam, ada irodah, yaitu keinginan, daya dorong setelah wujud dari dalam hati. Ada daya dorong, keinginan ini, dan keinginan itulah yang menyebabkan kita memutuskannya, disebut irodah. Tinggal kudrat keputusan Allah lah mengizinkan kita atau tidak, maka disebut dengan kudrat irodah. Yang terakhir, yang keempat, ini yang paling dahsyat, Pak, yang paling mempengaruhi niat. Kadang-kadang sudah berniat pun niat kita hilang. Namanya khatir. Ada hadir, ada azam, ada irodah, ada khatir. Apa itu khatir? Bahasa kitanya lintasan. Lintasan hati. Allahu Akbar, melintas, hilang konsentrasi. Kata Imam Ibnu Qayyim, lintasan ini dibagi 3 pula. 1 khatir rabbaniyah, 2 khatir insaniyah, yang ketiga khatir syaitaniyah. Ada lintasan hati itu datangnya dari Allah. Kalau kita bukan nabi, namanya ilham. Ada lintasan hati itu daya dorong keinginan manusia itu sendiri. Keinginan ke manusia itu sendiri biasanya bawa dalam mimpi, biasanya lapar ingin makan. Itu khatir, daya dorong kena lintasan fisiologi kita. Lalu ada khatir syaitaniyah, yaitu lintasan yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang melupakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang mengganggu niat kita. 1, ingin dipuji, riya. 2, ingin terkenal, masyhur. 4, irodah di dunia, keinginan pangkat, jabatan, status, yaitu dunia. Saya dapat apa? 3 ini kan mengganggu niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu bagaimana menghadirkan niat? Satu-satunya cara menghadirkan niat adalah sadar. Apa itu sadar? Khusyuk. Bapak Ibu ingin tahu khusyuk? Kita lanjutkan kajian kita di bulan depan insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Tak ada pertanyaan kan Pak? Jelas kan? Niat cuma kita mengitikadkan niat kan. Dia adalah sadar. Sadar berkaitan dengan khusyuk. Khusyuk kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.